Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan berbicara kekuatan riset dan juga datanya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, di sini saya akan menulis beberapa brand besar, misalkan seperti Apple, ya, di sini Apple, kemudian ada Google, kemudian ada Goto ya, atau Gojek Tokopedia. Kemudian ada Shopee, Bukalapak, misalkan ada lagi di sini. Oke, cukup itu aja ya. Jadi di sini untuk mereka akan saya taruh di sini untuk saling berjejeran gitu ya. Oke. Nah, di sini seperti yang kita tahu, mereka ini adalah bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang hampir nggak mungkin sih kalau teman-teman itu nggak tahu gitu ya. Insya Allah teman-teman tahu semua. Nah, mereka ini apa yang dijual? Pasti mereka punya produk kan. Kalau Apple ada produk iPhone, kemudian MacBook, banyak gitu ya. Kemudian kalau Google apalagi? Ada Google Search, Google Ads, YouTube, kemudian layanan-layanan lain seperti Gmail dan sebagainya. Kalau Gojek dan Tokopedia, mereka jualannya apa? Ya tidak ada. Mereka jualannya adalah media gitu ya. Begitu juga Shopee dan juga Bukalapak. Nah, sebenarnya apa sih mereka jual? Apakah produk? Oke, tentu saja enggak. Ini kalau kita gabung teman-teman, ini kalau kita gabung semuanya, mereka ini sebenarnya adalah jualan database ya. Oke. Mereka ini adalah jualan database teman-teman ya. Jadi mereka ini tidak ada yang memang ini ya, yang tidak jualan database. Jadi ini akan saya berikan tanda seperti ini. Oke. Nah, kenapa mereka bisa disuntik dana atau investor funding dari beberapa orang kaya di dunia, gitu ya? Ya karena mereka punya database teman-teman. Ya, mereka semua ini punya database. Di sini ada kekuatan besar yang dinamakan database teman-teman. Dari database ini untuk apa? Nah, oke. Di sini saya akan tunjukkan teman-teman. Salah satu case yang mungkin teman-teman tahu atau mungkin teman-teman tidak tahu ya. Kejadian Facebook 2017 lalu, 2000 kok 17 sih? 2000 berapa ya? Pemilu di AS ya, ketika kemenangan Donald Trump. Nah, itu Facebook kebocoran data Facebook database-nya. Dan kemudian Facebook dihukum untuk membayar denda sekian triliun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kejadian ini membuat banyak orang rugi dan banyak orang yang akhirnya terpengaruh untuk memilih Presiden Donald Trump dalam waktu pemilihan presiden waktu itu, yang sebenarnya mereka tidak suka gitu ya. Nah, dari situlah kita bisa lihat bahwa dampak database itu sangat besar teman-teman. Oke. Kemudian kalau kita punya database teman-teman, kita juga bisa melakukan hal ini teman-teman ya. Kita bisa melakukan selling anything ya. Jualan apapun bisa. Teman-teman mau jualan apapun kalau kita punya database email, database keyword, database custom audience, database pixel, database Google Analytics, apapun teman-teman bisa menjualnya ya. Mau jualan apa sih? Pasti bisa. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan database yang besar kita bisa melakukan relationship bisnis ya. Seperti yang kita tahu bahwa relationship ini sangat penting dalam dunia bisnis teman-teman. Jadi kalau kita punya database, kita tinggal dengan mudah melakukan misalkan cari supplier, cari partner bisnis dan sebagainya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat dari mereka ini database-nya gede-gede, mereka bisa dapat dana atau funding sebesar itu. Ya, kalau mereka aja bisa, kita harus bisa juga dong gitu. Nah, dan dengan database yang besar, dengan riset tadi, kita bisa melakukan semua ini. Oke. Jadi begitulah kenapa riset itu penting dan kenapa sih kekuatan data itu penting. Oke. Terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.